Singgah, singgah, kalau singgah, pansuminggah, durga kala sumingkir. Sing sirah, sing suku, sing ulu, sing bau, sing tenggak kalawan buntut, sing tan kasat mata, mulia ing asal neki. Masker salahmu sendiri kok beli ya? Yang bisa menangkal corona yang ditawarkan oleh Pak Gubernur, yaitu susu kuda liar. Detik ini, kita sudah mulai dihadapkan dengan situasi yang kian memprihatinkan. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 24 April tahun 2020, terjadi penambahan sebanyak 436 kasus dan menyebabkan total kasus positif di tanah air menjadi 8.211 kasus. Dari jumlah itu, 1.002 orang sembuh dan 689 dinyatakan meninggal dunia. Melihat keprihatinan ini, sudah bukan saatnya kita mencaci pemerintah dengan segala kelucuannya. Setelah membaca analisis para ahli melalui jurnal internasional, termasuk jurnal karya Siti Setiati dan Muhammad K. Aswar yang berjudul COVID-19 in Indonesia, ternyata langkah yang diambil pemerintah saat ini masih dinilai kurang efektif dalam penanganan dan penanggulangan corona. Jurnal terbitan Akta Medika Indonesia ini mengatakan bahwa tingkat mortalitas dari paparan corona di Indonesia mencapai angka 8,9%. Meski jumlah warga Indonesia mencapai 270 juta jiwa, angka 689 korban meninggal dunia sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Istilah lockdown yang sangat populer di berbagai negara terdampak corona ternyata ditolak oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi pandemi global ini. Namun, penolakan ini terkesan rancu, sebab pemerintah justru mengkampanyekan tagar stay at home untuk membatasi kontak fisik masyarakat yang pada 2 minggu pertama memang ditaati. Namun semakin lama masyarakat semakin santai dan berkeliaran di luar rumah, walaupun angka penularan virus semakin naik. Kampanye ini sebenarnya hampir sama dengan konsep yang diterapkan setidaknya di 5 negara yang sukses melakukan lockdown, seperti Jerman, Selandia Baru, Republik Ceko, Kepulauan Karibia, dan Denmark. Lalu apa yang menyebabkan Indonesia kesulitan menangani serangan musuh ini? Dan langkah apa yang tepat untuk diterapkan di Indonesia? Jawaban yang tepat adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Penyebaran virus corona adalah human to human, sehingga untuk membatasi penularan virus tersebut, physical distancing harus dipatuhi oleh semua orang. Undang-undang ini menjadi langkah preventif agar jumlah korban dapat ditekan secara signifikan. Dalam Undang-Undang Karantina Wilayah terdapat opsi pembatasan sosial berskala besar yang dimaksudkan untuk membatasi perpindahan masyarakat antar provinsi seperti yang telah ditetapkan dan diterapkan di Jakarta serta beberapa daerah lain. Suplai logistik telah diatur dalam undang-undang ini, yang mana setiap warga yang dinilai berhak mendapatkan bantuan akan ditunjang kebutuhan pangannya menggunakan anggaran negara. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat, ataupun
memangkas anggaran yang sekiranya belum mendesak untuk dialihkan ke penanganan virus corona. Salah satunya adalah proyek pemindahan ibu kota yang sampai saat ini sama sekali belum menjadi hal yang penting. Selanjutnya, TNI dan Polri dibebankan untuk memantau jalur keluar masuk manusia dan barang di setiap perbatasan yang telah ditetapkan karantina wilayah, sehingga pelanggaran yang terjadi dapat dipantau secara real time. Terlebih saat ini kita sedang memasuki bulan Ramadan yang seolah menjadi blessing in disguise bagi Indonesia untuk meminimalisir perpindahan penduduk. Langkah ini tentu menjadi jawaban atas dilema pemerintah mengenai perbedaan pulang kampung ataupun mudik yang keduanya memang sama-sama merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Ketika karantina wilayah telah dilakukan untuk menekan pelanggaran yang terjadi seperti penjarahan dan istilah curi start mudik atau pulang kampung atau apalah itu, TNI dan Polri harus disiagakan di tempat-tempat yang rawan seperti toko sembako, fasilitas kesehatan, bank, serta terminal pengisian BBM. Langkah tersebut dapat dilakukan jika 3 poin utama, yakni pembatasan perpindahan penduduk, penyaluran suplai kebutuhan pokok, serta pengawasan batas wilayah telah berlaku. Maka, tindakan represif dapat dilakukan agar memberikan pesan tegas kepada masyarakat agar tidak terjadi kerusuhan akibat pelanggaran yang terjadi. Namun, pada akhirnya muncul pertanyaan kepada pemerintah. Apa yang membuat Indonesia tidak segera memberlakukan undang-undang karantina wilayah secara nasional? Apakah karena faktor ekonomi? Jika benar, cepat atau lambat ekonomi di Indonesia akan tetap mengalami resesi. Namun jika bukan, berikan kepada kami alasan yang tepat. Karena sesungguhnya kami percaya bahwa ketika negara, pemerintah, dan masyarakat bersatu dan terbuka, Indonesia akan mampu menghadapi perang ini. Jika tetap tidak mampu, meminta bantuan internasional dapat dijadikan alternatif. WHO bisa menjadi tiang penyangga kita dalam melawan perang ini. Mari membuka tangan untuk meminta bantuan internasional. Sedikit kita singkirkan rasa malu atas nama kemanusiaan. Karena sudah cukup puluhan dokter dan perawat menjadi bunga yang gugur di medan pertempuran. Kemanusiaan lebih tinggi derajatnya dibanding nasionalisme. Menyelamatkan manusia tidak penting asalnya dari mana dan tidak penting agamanya apa. Tidak perlu takut dicap tidak nasionalis karena meminta bantuan internasional. Usulan kebijakan ini tentu sangat dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Namun hal yang lebih penting adalah dukungan dari semua stakeholder, termasuk berhenti menyalahkan, stop politisasi pandemik, serta hilangkan sentimen pribadi untuk bersama-sama bersinergi memenangkan perang ini. Stay at home and stay alive.